Oke, selamat siang. Ketemu lagi. Di sini saya mau bikin review sedikit aja karena uh, kurang begitu tahu sih soal review. Oke, yang pertama ini saya pakai handphone Gen Pro X dari Evercross yang kemarin sudah saya unboxing. Nah, hari ini setelah semalam saya pegang, saya akan mencoba membahas beberapa plus minus yang ada di handphone ini. Oke. Yang pertama, di handphone ini Androidnya sudah Marshmallow, dan karena Androidnya sudah Marshmallow dan prosesornya menggunakan Snapdragon, nggak tahu kenapa sampai detik ini saya masih kesulitan untuk melakukan root pada handphone ini. Oke, handphone ini juga mempunyai beberapa kekurangan menurut saya. Yang pertama dari segi sensor. Memang di sini pada handphone ini sudah tersematkan sensor gyro. Cuma kalau kita lihat di sini, untuk saya menggunakan aplikasi CPU Z, untuk bagian sensor ya di sini hanya terdapat 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 sensor, ada proximity, kemudian ada gyro, kemudian sensor cahaya, dan gyro lagi ya. Jadi di sini nggak ada sensor magnet, dimana fungsi daripada sensor magnet ini adalah digunakan untuk aplikasi kompas ya. Misalkan sobat-sobat mau pakai kompas yang ada di Android, di aplikasi-aplikasi kompas, maka disyaratkan harus ada sensor kompas. Akan tetapi mungkin karena sensor magnet ini dihilangkan, kita dikasihnya sensor fingerprint, di mana dengan handphone harga di bawah 1 juta, 1 juta kurang 1000, kita sudah dapat handphone atau smartphone dengan fitur ini ya. Untuk sensornya biasa, maksudnya tidak begitu responsif. Ada beberapa kondisi yang saya coba itu tidak sukses ketika melakukan opening, tapi banyak suksesnya, jangan khawatir ya. Mungkin karena saya juga baru pertama kali pegang yang ada sensor fingerprintnya. Oh iya, kemudian untuk bloatware, karena handphone ini belum saya root, saya belum berhasil merootnya, maka bloatware hanya saya nonaktifkan, tidak bisa saya hapus. Bloatware bawaan dari pabrikan Evercross. Cuma untuk bloatware di sini kayaknya nggak perlu dikhawatirkan, karena semua bloatware yang saya nonaktifkan itu kalau dilihat ukurannya hanya sedikit-sedikit, mungkin hanya beberapa KB, nggak sampai MB. Jadi bloatware-nya kalau saya bilang so far aman ya. Bloatware-nya tidak sangat mengganggu, karena mungkin yang termakan untuk bloatware hanya sekitar 15 atau sampai 20 MB lah, nggak sampai lah. Nah, ini apa aja yang saya nonaktifkan untuk bagian bloatware. Karena belum berhasilnya saya melakukan root pada handphone ini, maka hanya bisa saya nonaktifkan. Nih, ada beberapa aplikasi yang saya nonaktifkan. Coba kalau bisa dilihat di bagian memori, itu yang pertama ada Google Drive, itu bawaan ya. Kemudian ada ini saya nonaktifkan. Kemudian ada Ubox ya, Ubox ini sama toko 1001, nggak tahu itu toko apa. Nah, kalau dilihat dari memori yang dipakai sangat kecil, jadi seandainya tidak dihapus pun tidak masalah, tidak mengganggu daripada memori. Oke, itu aja untuk reviewnya. Untuk penggunaan, saran saya jangan gunakan handphone ini untuk bermain game yang 3G level berat, karena kalau kita lihat di sini memang speknya resolusi HD, kemudian di sini untuk DPI-nya hanya 160 dot per inci ya, jadi sangat tidak dianjurkan. Tapi kalau untuk
kegunaan operasi sehari-hari, misalkan sosial media atau apa, itu tidak apa-apa, sangat nyaman. Untuk nonton video juga sangat nyaman. Untuk aplikasi yang lain semua nyaman menurut saya. Dan ketika saya menggunakan ini dengan banyak aplikasi yang sudah saya terapkan, yang wajib biasanya di handphone saya, di sini dengan menjalankan ini saya masih mempunyai sisa ruang atau sisa memori yang free di sini sekitar segini ya. Ini sebentar, bukan ini ya kayaknya, sebentar saya cari dulu. Oke, untuk memorinya masih menyisakan sekitar di sini aja, di CPU Z. Kita lihat ini ya, RAM ini ada sekitar 1 GB ya yang tersisa. Jadi jangan khawatir, ini saya sudah aplikasi banyak saya tambahkan yang wajib bagi saya. Oke, untuk so far penggunaan masih selama ini bagus. Untuk kamera saya sangat suka hasilnya, apalagi kamera depan ini dengan flash ya. Kamera depan ini dengan flash. Kita coba untuk kamera tidak menggunakan flash, juga tidak ada lampu yang saya nyalakan. Kemudian yang ini, hasil ini adalah dari kamera belakang yang saya fotokan ke objek meja saya ini. Kalau menurut saya bagus hasilnya daripada ini yang buat saya nyuting video atau Nona Winner J ini. Saya buat video pakai Winner J. Oke, saya kira ini aja dulu untuk review. Mohon maaf nggak bisa ngasih review aplikasi yang banyak karena saya tidak suka hobi main game atau apa. Jadi saya biasanya online itu paling banyak di browsing, terus ya aplikasi-aplikasi yang sangat membantu di bagian komunikasi internet. Kalau game saya kurang begitu berminat, jadi mohon maaf nggak bisa ngasih review tentang game. Oke, dari saya segini aja dulu. Silahkan kasih komentar atau tanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.